angkat tadi bolanya. Rafael dan shooting tadi. Masih bisa. Shooting! Where we hope to get the best result and have the best conditions for the preparation. Yes, we started working, but just... Pengakuan jujur pelatih Malaysia U19 yaitu Juan Torres setelah menyaksikan pertandingan antara Timnas Indonesia U19 dan Kamboja U19 di Piala AFF U19 tahun 2024. Pelatih Timnas Malaysia U19, Juan Torres, memberikan pernyataan yang memuji permainan impresif dari Timnas Indonesia U19. Dalam laga tersebut, Indonesia berhasil mengalahkan Kamboja dengan skor 2-0. Pelatih Malaysia U19 yaitu Juan Torres tidak ragu untuk memuji kedewasaan dan kematangan permainan Timnas Indonesia U19. Timnas Indonesia U19 menunjukkan permainan yang sangat matang. Mereka memiliki pemain yang bukan hanya berbakat, tetapi juga memiliki kecerdasan taktis yang luar biasa. Pelatih Malaysia ini juga menyoroti kinerja pelatih Timnas Indonesia U19, Indra Syafri. Menurut Torres, Indra sangat pintar dalam melakukan transisi dan rotasi pemain selama pertandingan. Indra Syafri adalah pelatih yang sangat cerdas dalam hal rotasi pemain. Di babak pertama, ia menurunkan pemain lapis, dan kemudian di babak kedua, ia membuat perubahan yang tepat waktu dengan memasukkan pemain utama. Hal ini sangat berbeda dengan pelatih Kamboja, yang langsung menurunkan pemain utamanya, yang menyebabkan di babak kedua mereka kelelahan di paruh akhir pertandingan. Juan Torres juga memberikan pujian khusus kepada dua bek Timnas Indonesia U19, Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel. Kedua pemain ini tidak hanya berhasil menjaga pertahanan dengan baik, tetapi juga menciptakan gol ke gawang Kamboja. Iqbal Gwijangge dan Kadek Arel bermain seperti striker. Meskipun mereka adalah bek, mereka mampu mencetak gol dan tetap menjaga pertahanan dengan kokoh. Di awal pertandingan, Kamboja sering melakukan serangan balik, namun pertahanan Indonesia yang dipimpin oleh kedua pemain ini berhasil menggagalkan serangan-serangan tersebut, kata Torres. Namun, di balik pujian-pujian tersebut, Juan Torres juga mengungkapkan kekhawatirannya jika Timnas Malaysia U19 harus berhadapan dengan Timnas Indonesia U19 di babak semifinal. Saat ini, Malaysia berada di puncak klasemen grup C, dan jika Indonesia lolos sebagai juara grup A, mereka kemungkinan besar akan bertemu di semifinal. Timnas Indonesia U19 adalah tim yang sangat kuat dan terorganisir. Jika kita bertemu mereka di semifinal, itu akan menjadi tantangan besar bagi kami. Saya sedikit takut menghadapi mereka karena kekuatan dan strategi mereka yang sangat baik. Begini jalan pertandingannya. Timnas U19 Indonesia akhirnya menaklukkan Kamboja U19 dengan skor 2-0 dalam laga kedua grup A Piala AFF U19 tahun 2024 di Stadion Gelora Bung Tomo, GBT, Surabaya, Sabtu, 20 Juli tahun 2024. Timnas U19 Indonesia sebenarnya sejak menit pertama sudah tampil menyerang dan langsung menekan pertahanan Kamboja. Akan tetapi, Kamboja sepertinya telah mempelajari permainan tim Merah Putih dengan apik, sehingga mereka memberikan perlawanan yang sulit. Dalam laga ini, Timnas U19 Indonesia sebenarnya beberapa kali memberi ancaman ke gawang Kamboja hingga memasuki menit ke-10. Namun, pertahanan rapat Kamboja belum mampu membuat Mufli Hidayat hingga Arhan Kaka membobol gawang kiper Kamboja. Hingga memasuki menit ke-21, tim asuhan Indra Syafri ini masih cukup kesulitan membobol gawang Kamboja. Ia langsung memasukkan Welber Jardim pada menit ke-34, dengan harapan membuat tim Merah Putih bisa keluar dari kebuntuan. Pasalnya, hingga tambahan waktu 2 menit diberikan tak juga ada gol yang mampu dicetak oleh Timnas Indonesia U19. Di babak kedua, akhirnya Timnas U19 Indonesia mencetak gol pertama pada menit ke-71.
Gol sukses dicetak Kadek Arel setelah memanfaatkan tendangan penjuru dari Muhammad Kaviatur pada menit ke-71. Memasuki menit ke-87, tim Merah Putih akhirnya berhasil menambah gol melalui Iqbal Gwijangge yang berhasil menyerangkan gol ke gawang Kamboja. Iqbal berhasil mencetak gol karena mendapat bantuan juga dari Raven yang membantu mengganggu pandang kiper Kamboja, sehingga Timnas U19 Indonesia menang 2-0. Timnas U19 Indonesia sukses menang 2-0 atas Kamboja dalam laga ini. Berita kedua. Begini pernyataan Erick Thohir usai pertandingan antara Timnas Indonesia U19 dan Timnas Kamboja U19 pada matchday kedua Piala AFF U19 tahun 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memberikan pernyataan yang penuh semangat dan optimisme. Timnas Indonesia U19 berhasil mengalahkan Kamboja U19, sekaligus mengamankan posisi puncak klasemen di grup A. Erick Thohir mengungkapkan rasa syukur dan apresiasinya terhadap permainan luar biasa yang ditampilkan oleh para pemain Timnas Indonesia U19. Saya sangat bersyukur atas performa luar biasa yang ditunjukkan oleh tim kita. Mereka bermain dengan penuh semangat dan membuktikan bahwa mereka berhasil menjadi pemimpin di klasemen grup A. Namun, Thohir juga mengingatkan para pemain untuk tidak berpuas diri dengan 2 kemenangan yang telah diraih Timnas Indonesia U19. Saya ingatkan kepada para pemain, jangan terlalu senang dulu dengan kemenangan ini. Kita masih memiliki target besar, yaitu target utama kita adalah lolos ke Piala Dunia U20 di Chili tahun 2025. Untuk mencapainya, kita harus menjadi juara atau setidaknya runner-up di turnamen Piala AFF U19 ini, tegasnya. Dalam pernyataannya, Erick Thohir juga menyoroti pentingnya pertandingan terakhir melawan Timor Leste U19 yang akan digelar pada tanggal 23 Juli 2024. Pertandingan melawan Timor Leste akan menjadi penentuan bagi kita untuk memastikan posisi sebagai juara klasemen di grup A. Saya harap para pemain dapat mempersiapkan diri dengan baik dan tetap fokus, katanya. Lebih lanjut, Thohir menjelaskan bahwa jika Timnas Indonesia U19 berhasil menjadi juara grup, mereka tidak akan bertemu dengan Timnas Australia U19 di babak semifinal, yang dianggap sebagai tim terkuat dalam turnamen ini. Jika kita menjadi juara grup, kita tidak akan bertemu dengan Australia di semifinal. Ini adalah keuntungan bagi kita, namun kita tetap harus waspada dan tidak menganggap enteng calon lawan lainnya, tambahnya. Menurut laman resmi AFF, calon lawan Indonesia di semifinal, jika menjadi juara grup A, adalah juara grup C dan runner-up terbaik dari grup B. Berdasarkan regulasi, hanya 3 juara grup serta 1 runner-up terbaik yang lolos ke semifinal Piala AFF U19 tahun 2024. Saat ini, juara grup C adalah Timnas Malaysia U19, sementara Timnas Australia U19 berada di grup B menjadi tim yang tak terkalahkan di grup B. Kita harus siap menghadapi siapapun lawannya di babak semifinal nanti. Erick Thohir juga mengatakan bahwa pemain Timnas Indonesia U19 berpotensi bermain di Timnas Indonesia Senior. Erick Thohir itu secara belak-belakan menyebut bila Jens Raven bisa mempertahankan penampilan apiknya maka tak menutup kemungkinan untuk dirinya bisa langsung promosi ke skuad Garuda Senior. Meski Jens Raven saat ini masih berusia 18 tahun, namun bukan tak mungkin jika dirinya bisa langsung dipercaya Shin Tae-yong untuk menjadi juru gedor baru Timnas Indonesia. Timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong sendiri memang terkenal kerap mempercayakan para pemain muda untuk mengisi skuad senior. Pernyataan Erick Thohir ini menjadi motivasi tambahan bagi para pemain Timnas Indonesia U19 untuk terus berjuang dan memberikan yang terbaik di setiap pertandingan yang tersisa, demi mencapai target besar lolos ke Piala Dunia U20.